Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin sekalian, wartawan, pemegang saham, dan publik lainnya yang telah mengikuti kegiatan PUBEX ini secara online maupun offline. Perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan materi paparan publik dalam bentuk presentasi mengenai gambaran perseroan, gambaran industri, dan kinerja perseroan selama tahun buku tahun 2023. Untuk selanjutnya, pemaparan materi PUBEX ini akan dibawakan oleh Bapak Indrasena Patmawijaya selaku Direktur Utama. Pada Bapak Indrasena Patmawijaya, saya persilakan. Terima kasih Pak Peter. Selamat pagi menjelang siang, para hadirin yang terhormat. Bisa kita mulai presentasinya sedikit, yaitu mengenai pemaparan publik kinerja 2023. Jadi kita akan mulai dengan gambaran perseroan sendiri. Jadi kalau kita lihat mulai dari sejarahnya dari PT MBR sendiri, kita dimulai perjalanan kita di 2006 sebagai toll manufacturer untuk keju bermerek Anchor. Merek kami sendiri, Procis, itu diluncurkan di 2010. Dan puji syukur, alhamdulillah saat ini kita adalah keju nomor 1 di Indonesia. Dan ini terus terang perikat yang sudah kita capai beberapa tahun terakhir berkat kinerja direksi, staf, komisaris, beserta mitra kami. Dari segi bisnis model kita, kalau dilihat dari pemaparan ini, semua produk kita dibuat di pabrik kami sendiri yang ada di Cikarang, Bekasi. Kita juga punya penjualan, dari penjualan ada yang ekspor, berkisaran di bawah 10%, berarti 90%-nya kita jualan di Indonesia atau nasional. Untuk nasional sendiri, kita melalui distribusi ada PT SNS, salah satu anak perusahaan dari Garuda Food, dan juga kita melalui mitra distributor lainnya. Untuk channelnya kami ada yang namanya Modern Trade, ini customer retail yang seperti supermarket, minimarket, dan kita juga jualan di general trade. Ini yang toko-toko kelontong, pasar juga ada di klasifikasi general trade. Yang ketiga, channel kami juga ada yang namanya e-commerce, yaitu penjualan melalui digital atau online. Dan yang terakhir, ini mungkin yang memang adalah cikal bakal dari perusahaan ini sendiri, yaitu di food service atau out of home channel. Slide berikutnya. Sedangkan dari produk bisa digambarin dalam 3 bagian. Bisnis terbesar kami datang dari keju blok, baik dalam bentuk 2 kilo, kita juga punya 160 gram, dan juga ada yang lebih kecil lagi, 30 gram. Nah, terbesar kami datang dari blok ini, sekitar 80%. Sedangkan yang pertumbuhan tercepat kami di tahun lalu adalah yang dari bagian kedua, slices, dengan merek seperti Cheddar, Gold, dan kita juga baru launching yang namanya Quick Melt. Di luar itu, kami juga meluncurkan produk yang namanya Mayo. Dan semua inilah yang kami produksi di pabrik kami sendiri. Slide berikutnya. Untuk jalur distribusi, inilah mungkin detail dari segi channel yang kami sebutkan tadi yang namanya modern trade. Modern trade di sini diwakili seperti customer-customer yang kita sebut sebagai national key account. Customer seperti Alfamart, Hero, Lion, Indomaret. Ini adalah modern trade. Sedangkan untuk food service, kami bangga untuk bisa bermitra dengan berbagai perusahaan yang ternama dan yang populer di Indonesia seperti Martabak Pecenongan, Martabak 77, Orange, dan Kopi Kenangan. Mungkin sebagai catatan di sini dari survei yang ada di Indonesia mengenai martabak sendiri, karena martabak adalah salah satu pengguna keju yang besar di Indonesia. Dari top 10 martabak nasional, Procis sudah bermitra dengan 5 top 5-nya.
Untuk e-commerce tentunya kita menjalin kerjasama, terutama di marketplace, jadi seperti Tokopedia dan general trade. Kita melakukan banyak kerjasama selain ke toko kelontong. Sebenarnya jalur yang besar yang kami gunakan sebagai mitra adalah kami sebut sebagai bakery supplier atau grosir sebenarnya, karena mereka juga menservis toko-toko retail lainnya. Dan toko grosir sendiri zaman sekarang sudah pada modern. Mereka sendiri juga sudah tersedia online. Ini toko Wahab salah satunya. Baik yang secara brick and mortar atau toko yang ada secara fisik, tapi mereka juga menyediakan barang-barang melalui online. Untuk ekspor, yang tadi dikontribusi di bawah 10%, kami telah membangun jaringan masih sekitar ASEAN, terutama di Filipina dan Myanmar baru-baru ini. Next slide. Dan kami juga bangga akan kemitraan kami atau partnership kami dengan Chef Renata yang sudah berjalan 3 tahun ya Pak Peter, dan Chef Acen yang sudah lebih dari 5 tahun ya. Dua pakar yang namanya tidak asing lagi, baik di mata konsumen, tapi lebih juga di customer kita. Inilah professional chef yang handal di bidangnya, yang juga membantu kami dalam membuat inovasi-inovasi, termasuk resep-resep baru. Ada beberapa hal yang kita dapat garis bawahi di tahun 2023. Nomor 1, good news-nya dulu lah. Berapa yang kita telah pencapaian yang sangat berarti bagi kami di 2023. Sebagai brand, kita adalah keju nomor 1 di Indonesia. Ini yang penjualan terbukti setiap bulannya, market share selain Kantar, kami juga sudah mengukuhkan data itu dengan Nielsen juga. Dan sebagai brand sendiri, penetrasi kita selain meningkat, jadi selain penjualan di retail yang mengukuhkan kita nomor 1, brand kami juga sebagai awareness juga semakin memperkokoh awareness-nya. Dari segi tantangan, di sini mungkin saya agak menarik sedikit dan agak di luar dari presentasi. Saya salah satu pengguna LinkedIn ya, bukan untuk nyari kerjaan teman-teman ya, tapi LinkedIn-nya ini kadang-kadang untuk mencari berita di bisnis. Terutama kalau dilihat 3 tahun terakhir ini ada kata yang sangat menarik, yang namanya VUCA. Volatile, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Itu adalah kata yang paling populer pas saat COVID melanda ya, secara global, di mana memang tidak dunia yang makin volatil, tidak pasti, kompleks, dan tidak jelas. Ini sudah menjadi norma, itu bukan hanya saat COVID, dan itu terbukti banget di 2023. Malahan ada di LinkedIn, kenapa saya bilang menarik, karena VUCA sudah norma. Malahan ada kata baru namanya BANI, B-A-N-I, nah itu saya baru belajar itu. B-nya brittle, rapuh. A-nya itu anxious, kekhawatiran. N-nya itu non-linear, tidak garis lurus. Ya, yang naik turun. Ya. Kalau planning itu tidak bisa lagi yang namanya garis lurus. Dan yang terakhir adalah incomprehensible. Tidak mudah dipahami. Nah, ini adalah kenyataan, baik dari segi kenyataan maupun emosional juga. Nah, ini yang berlaku tentunya kita sebagai manusia, apalagi konsumen. Inilah kenyataan yang terjadi di 2023. Banyak yang bani situasinya. Kalau kita lihat nih sebagai contoh, harga keju di tahun lalu naik turun. Harga bahan baku kami yang terbesar tentunya adalah keju. Di luar itu juga yang naik turun adalah penetrasi keju.
kalau kita ingat di 2023, kita baru keluar yang namanya COVID, baru dibuka sebesar-besarnya. Dan yang habis Lebaran tidak ketakutan COVID melanda lagi itu tahun lalu. Jadi banyak perubahan di tahun 2023. Nah, inilah yang fatalitas bisa dibilang malahan ini yang tidak linear sama sekali yang terjadi, baik secara harga maupun sentimen konsumen. Ada perubahan yang sangat mendasar dari cara konsumen membeli, memakan produk, termasuk keju. Dan ada satu lagi fatalitas yang sangat tinggi, harga. Harga karena sudah mulai orang keluar, mulai beli, belanja tidak harus di minimarket lagi, pasar tradisional mulai meningkat. Kejadian di 2023 inilah yang perubahan yang sangat fundamental yang menjadi norma ke depan. Ini tantangan yang ada di tahun 2023 yang nyata yang kita hadapi tahun lalu dan akan terus ada ke depannya. Kehidupan dalam norma Bani. Next slide. Tadi jadi pemaparan sedikit mengenai makro situasi yang tentunya ada dampak. Ini mengenai keju sendiri. Next slide. Jadi kalau kita lihat makronya sedikit lah mengenai Indonesia sendiri. Kalau kita lihat ekonomi Indonesia, dan ini juga menyangkut keju. Karena kalau kita lihat tren penjualan keju hampir mengikuti pertumbuhan ekonomi. Cenderung kalau kuartal 1 agak turun, kuartal 2 itu naik terus terang karena lebarannya. Tergantung posisi lebaran. Itu ada peningkatan ekonomi di situasi yang puasa. Jadi beruntung bagi kami yang di makanan, biasanya konsumsi makanan naik. Di saat lagi kuartal yang ada lebarannya, cenderung kita sebagai bangsa lebih konsumtif. Pembelian meningkat. FMCG biasanya yang memang sangat tinggi-tingginya. Dan kemudian setelah itu kuartal 3-4-nya agak menurun. Tapi kalau kita lihat gambaran ini masih jauh lebih baik daripada global ya. Kita tetap positif. Tapi yang kedua lagi yang secara makroekonomi yang tantangan bagi kami adalah pergerakan kurs dolar. Nah kalau dilihat 15.5 turun ke 15.000 sampai sempat 14-an ya malahan. Terus meningkat lagi. Terus terang saya mendambakan situasi ini karena hari ini 16-an ya. Jadi. Tapi ini tentunya ada dampak bagi kami yang sangat besar karena tadi raw material kita terbanyak adalah keju. Keju itu masih import. Sudah pasti kita terdampak dengan kurs. Karena barang-barang kami raw materialnya banyak yang masih import. Inilah mungkin kedua hal yang tantangan cukup besar. Nomor satu kenaik turunan dari segi baik ekonomi, kemampuan daya beli, maupun kurs dolar. Next slide. Namun di situasi yang seperti itu, terus terang ini adalah kinerja tim MBR, ya, direksi, manajemen, staff MBR yang sangat baik. Di situasi di mana penetrasi keju secara total di Indonesia, penetrasi itu berarti pembelian. Ini adalah dari research mengenai jumlah keju yang dikonsumsi di household ya per rumah tangga itu cenderung menurun di 2023. Kalau kita lihat memang agak mulai menurun dari 2021. Kalau kita ingat lagi kembali ke COVID, pada di saat-saatnya COVID, kalau masih ada yang ingat COVID itu di April 20 ya. Nah, terjadi yang perubahan yang besar sekali di mana satu keluarga biasanya di rumah. Di rumahnya tuh lebih dari setengah hari. Jadi masak di rumah, terutama buat FMCG tentunya sangat baik. Kan? Kekeluargaan lebih erat lah ya pada saat COVID. Nah disinilah memasak, semua hobi-hobinya masak, bikin minuman di rumah ini yang terjadi. Nah cenderung dengan pasar lebih terbuka, mulailah jajan di luar rumah terjadi lagi. Nah inilah refleksi dari segi research yang menunjukkan
memang makan keju dalam rumah turun dengan bukanya pasar. Itu secara makronya, tapi beruntung sekali lagi dengan tim MBR yang cukup sigap di sini, dalam situasi seperti itu, kita tetap mengukuhkan supaya penetrasi Procis. Jadi kalau yang pertama adalah pertanyaannya keju secara total, berapa banyak yang beli, cenderung menurun. Penggunaan brand Procis tetap stabil di dalam rumah tangga itu. Jadi brand kami tetap kuat. Slide berikutnya. Dan ini juga terrefleksi dari segi yang namanya market share. Atau kalau data ini, kalau tadi adalah data mengenai pembelian di dalam rumah, ini adalah data penjualan dari toko-toko retail. Dan di sini kelihatan sekali, kalau memang pangsa keju, terutama di retail, penjualannya menurun, market share kami pertahankan tetap nomor 1. Ada gejolak, baik di konsumen maupun di makro situasinya, tapi secara performa kita tetap pertahankan. Ya. Jadi itu secara performa bisnis, tapi yang mungkin yang saya secara pribadi yang sangat bangga, terima kasih di sini Pak Paulus, untuk telah memastikan cara kita bekerja, dan yang lebih saya banggakan lagi adalah bagaimana kita bisa berkontribusi lebih besar lagi untuk bangsa adalah program CSR kami. Tanggung jawab kami sebagai perusahaan dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ada 3 yang di 2023 yang kami lakukan dalam wilayah CSR ini yang kami sangat bangga. Yang pertama adalah mengenai pilar pemberdayaan masyarakat, dan kami lakukan ini dengan kolaborasi dengan Garuda Food ya. Jadi ini sesuatu yang kita bisa maksimalkan dan kami pastikan dari eksekusinya. Yang pertama adalah yang program Kampung Wirausaha Garuda Food dan MBR, di mana di sini kita tujuannya adalah untuk memberi peluang bagi masyarakat, terutama di sini komunitas ibu rumah tangga, untuk menambahkan semangat kewirausahaan, untuk terciptanya masyarakat yang lebih mandiri dan produktif. Yang kedua adalah pilar pendidikan. Di sini melalui program beasiswa pendidikan atau orang tua asuh, kami punya tujuan untuk mengurangi, memangkas yang angka putus sekolah di Indonesia dan meningkatkan pengetahuan keterampilan anak-anak yatim duafa. Sekali lagi, tujuannya adalah yang lebih besar lagi, yaitu membangun generasi yang mandiri serta meningkatkan rasa empati dan partisipasi karyawan terhadap sesama. Dan yang terakhir, yang pilar nomor 3 adalah bantuan kemanusiaan. Kalau itu saya yakin kita semua di sini juga merasakan Indonesia tidak luput dari berbagai bencana. Banjir baru-baru ini, kebakaran, gempa. Tahun 2023 kita telah menyalurkan bantuan lebih dari 3.000 penerima manfaat dan korban bencana. Ya. Ini dari kami mengenai programnya. Sekarang untuk performa perusahaan sendiri. Lihat. Bisa Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Dede. Kalau kita lihat dari sisi penjualan bersih, untuk kuartal 1 dan juga kuartal 2 itu terjadi penurunan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu faktor-faktor yang menyebabkan penurunan itu, pertama
ada perubahan perilaku konsumen setelah masa pandemi, di mana sebelumnya pada saat pandemi itu orang lebih banyak mengkonsumsi keju di rumah untuk pribadi, tapi setelah masa pandemi orang lebih banyak makannya keluar gitu ya. Jadi memang ada perubahan perilaku dari sisi konsumsi keju di Indonesia. Dan selain itu juga pada saat Ramadan 2023 itu tren kenaikannya atau permintaannya tidak seperti yang kita harapkan. Ada perubahan juga, dan juga terakhir juga di semester 1 itu kita itu cukup banyak kegiatan promosi, terutama karena memang intensitas kompetisi pasar waktu itu cukup ketat. Jadi memang spending atau pembiayaan kita untuk promosi itu intensitasnya tinggi gitu ya. Itu sebenarnya yang menyebabkan penurunan dari sisi penjualan bersihnya. Sedangkan kalau dari laba bersih, kita bisa lihat di semester 2 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, terutama di kuartal 4 ya. Itu juga selaras dengan dari sisi penjualannya, penjualan kuartal 3 dan kuartal 4 itu meningkat cukup tajam. Dan itu juga berbarengan dengan di mana kita ketika melakukan kegiatan promosi itu kita lebih selektif, sehingga eksekusi dari promosi itu sendiri mempunyai efektivitas yang tinggi. Jadi dengan biaya yang relatif lebih sedikit, tapi kita bisa menopang penjualan yang lebih baik. Jadi dengan penjualan yang lebih baik dan kegiatan promosi yang lebih efektif, pada akhirnya performance secara labanya pun bisa naik signifikan di kuartal terakhir di 2023. Itu Pak Dede. Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi saya harap ini menjawab secara gambaran besar ya, dari 2023, dari mulai kondisi makronya dan situasi di Indonesia, dan juga keju, industri keju. Dan di sini juga saya rasa menjawab pertanyaan bagaimana MBR menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Di situ saya sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga untuk direksi, manajemen, staf, dan komisaris dari MBR yang telah mengukuhkan fundamental untuk kita menghadapi badai yang bani tadi. Karena inilah situasi yang normal. Nah, untuk slide berikutnya, untuk 2024, terus terang adalah dengan fondasi yang kuat ini, tugas kami adalah memastikan tren yang sudah terbentuk 2 kuartal ini adalah menjadi base kita. Bagaimana kita untuk 2024, fokus kita lebih banyak adalah memastikan eksekusi akan strateginya dengan landasan yang tadi. Nomor 1, memperluas distribusi di retail. Kita nomor 1 di retail. Bagaimana kita memastikan, memantapkan posisi tersebut dan memperbesar yang namanya pasar keju. Yang kita harus akui memang pasarnya, pie kejunya sendiri yang harus kita besarkan. Ini adalah tugas sebagai market leader. Yang kedua adalah menjadi standar terbaik untuk food service. Keju, pasarnya itu lebih besar di food service. Dan kami, dan tekad kami adalah memasarkan keju. Kami ingin keju menjadi bagian dari setiap masakan. Saya sama Pak Paulus tidak akan berhenti sampai kalau teman-teman semua sini kalau makan nasi dicocol pakai keju ya, jangan sambal aja, keju tolong. Nah, kalau itu belum terjadi ya terus terang saya sama Pak Paulus bakal masih terus mengunjungi semua rumah makan berarti. Yang ketiga, nah inilah food service. Jadi ini yang memang kita akan perkuat dan kita ingin menjadi terbaik dalam food service mengembangkan keju. Yang ketiga adalah brand Procis-nya sendiri. Procis brand dan produk harus menjadi standar terbaik
di Indonesia. Kalau orang lihat keju Indonesia, Procis adalah jawabannya. Nah, ini kita harus bangun secara sungguh-sungguh. Yang keempat adalah dengan kita bagian dari Garuda Food, banyak sinergi. Ini yang sudah terlihat dengan jelas tahun lalu. Contohnya yang sinergi dengan distribusi SNS, di mana kita dapat menjangkau lebih banyak lagi, terutama retail customer di GT. Hal-hal inilah sinergi, termasuk juga sistem cara procurement kita, juga human capital atau HR kami, juga dipadukan dan sinergi dengan Garuda Food. Standarnya akan kita perbaiki bersama. Nah, 4 inilah yang menjadi landasan kami yang kita pastikan eksekusinya di 2024 untuk memastikan kita menjadi keju nomor 1 di Indonesia. Kira-kira itu. Terima kasih.